Bukan bacaannya yang bisa menyembuhkan, doanya yang bisa menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat-ayat, doa-doa yang kita baca adalah salah satu sarana atau sebab Allah menolong kita melalui doa-doa kita. Insya Allah kalau gitu kita akan terselamat. Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah wa yaqini. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Materi kita pada hari ini sangat penting karena ketidaktahuan kita bisa jatuh kepada perbuatan syirik. Dan yang namanya di Indonesia nusrah memang agak sedikit asing karena ini berbahasa Arab. Tetapi sejatinya kalau dibahasakan bahasa kita, orang yang terkena apakah namanya santet, apakah namanya tenung, apakah yang namanya guna-guna. Kemudian yang terkena tadi datang ke dukun. Itu dibahasakan Arab namanya nusrah. Baik, sebelum kita memasuki definisi, keterangan, dan pendapat para ulama tentang nusrah itu sendiri, di sini adalah yang berkaitan dengan sihir. Tak sedikit masyarakat kita yang begitu demikian bergantung dengan sihir. Ingin sukses datang ke orang pintar, ingin lulus ujian datang ke dukun. Ingin jabatannya langgeng, tidak segan-segan ia melakukan hal-hal yang itu tadi. Ini semuanya disadari atau untuk tidak disadari, kenyataan ini real. Atau bagi pedagang yang ingin laris dagangannya, atau bagi orang yang memang berbisnis, bagaimana bisnisnya ini bisa lancar, sukses, dan sebagainya. Akhirnya ia datang ke dukun. Untuk apa? Kalau pedagang tadi namanya penglaris, kalau orang-orang tertentu namanya pager, biar ia terjaga, dan seterusnya. Ini semuanya adalah sarana untuk melakukan sihir itu. Sehingga meskipun dunia begitu canggih, teknologi sudah luar biasa modern dan majunya, ternyata fenomena di masyarakat yang namanya perdukunan juga tetap ada. Modern ternyata tidak mengurangi animo masyarakat bermain-main dengan dukun, atau yang dibahasakan Arab namanya adalah sihir. Dan kebiasaan di kita, orang yang terkena sihir karena ketidaktahuannya atau karena ingin menempuh jalan yang pintas, akhirnya ia datang ke tukang sihir pula. Nah, inilah yang namanya datang ke tukang sihir karena kena sihir, itulah nanti disebut dengan nusrah. Dan Islam melarang mengobati sihir dengan cara mendatangi dukun. Kenapa? Sejatinya dukun itu hanya mengusir syaitan dengan sihir. Syaitan itu dengan ibarat mengusir maling, minta bantuan kepada perampok. Jadi nggak ada fungsi dan gunanya. Hanya sebentar, hanya sesaat. Tetapi dampak
yang akan ditimbulkan begitu besar. Hati-hati. Baik, lantas karena ini berkaitan dengan sihir, walaupun pertemuan sebelumnya kita sudah menyampaikan, namun saya akan ambil sedikit tentang definisi sihir. Ini yang pertama. Saya ambil dari kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid, yakni Asy-Syaikh Ibnu Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan, pertama, secara bahasa yang namanya sihir adalah segala sesuatu yang sangat lembut nan tersembunyi atau samar sebabnya. Ini secara bahasa. Saya ulang, segala sesuatu yang sangat lembut, bahkan tersembunyi atau samar sebabnya. Jadi orang yang tersihir itu kadang-kadang dia nggak paham kalau dia tersihir. Ini pernah terjadi di zaman Nabi, bahkan pada diri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Beliau itu tidak sadar bahwa terkena sihir, sehingga beliau melakukan sesuatu dan sesuatu itu tidak semestinya beliau lakukan, atau beliau melakukan sesuatu tapi tidak sadar melakukan sesuatu, sehingga para sahabat menanyakan. Maka datanglah malaikat Jibril memberitahu bahwa beliau terkena sihir dari orang Yahudi itu. Karena saking halusnya, saking lembutnya, saking samarnya, saking tersembunyinya yang namanya sihir itu. Kemudian secara syar'i atau terminologi, sihir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, buhul dan campi-campi. Jadi ada buhul, ada campi-campi, yaitu bacaan-bacaan yang dengannya tukang sihir meminta bantuan kepada para syaitan. Jadi dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan campi-campi tertentu, dia meminta bantuan kepada syaitan. Ia akan dengan ritual-ritual tertentu nanti. Seperti apa? Mari kita lihat. Adakah manusia meminta bantuan kepada jin? Allah mengabadikan. Silahkan Quran surat Jin, surat 72 ayat ke-6. Perhatikan ayat ini. Wa annahu kana rijalun minal ins ya'udzuuna birijalin minal jin fazaduhum rahaqa. Tolong digarisbawahi, fazaduhum rahaqa. Jin-jin itu tidak menjadikan manusia kecuali bertambah sesat. Itu. Tapi kebanyakan manusia tidak menyadari saking halusnya itu tadi. Yang kedua, sihir dengan menggunakan obat-obatan atau dan semisalnya, mempengaruhi badan, akal, dan kecenderungan orang terkena sihir. Ya, ini disarikan dari kitab Al-Qaul Mufid Syarah Kitab Tauhid. Inilah yang namanya sihir. Jadi bisa dengan obat-obatan tertentu, bisa sehingga dengan obat itu manusia bisa terkena secara fisik. Kalau yang pertama tadi biasanya kenanya ke rohaniyahnya, tapi ini kenanya ke jasmaniyahnya. Misalkan ya, orang itu dikasih ramuan tertentu, obat-obatan itu yang sudah diguna-gunainya, maka akhirnya orang ini bisa terkena. Misalkan, ini kisah nyata,
ini kisah nyata. Ada orang yang akan menikah, namanya orang akan menikah itu pikirannya biasanya agak sedikit banyak, mikirkan A, B, C, dan D, dan seterusnya. Qadarullahnya seorang wanita ini ingin menyelesaikan salah satu apa yang harus dikerjakan dari acara pernikahannya itu. Di pinggir jalan, ia ketemu dengan seseorang, dan seseorang ini wallahu a'lam dia ahlinya, sehingga wanita ini tadi dengan guna-gunanya, dengan campi-campinya, dengan ramuan-ramuannya, ia diberikan kepada si wanita tadi. Maka ia menurut sampai ia pulang ke rumah, mengambil BPKB, menjual kendaraannya. Bayangkan, padahal ini kan prosesnya panjang. Sampai ia datang ke showroom atau ke dealer untuk menjual mobil yang ia miliki. Setelah selesai, padahal dari ketemu nggak langsung bisa pulang, pasti ada ya pembukaannya untuk mendapatkan si ini tadi. Kemudian sampai menjual mobil itu kan proses yang cukup panjang. Setelah selesai baru tersadarkan bahwa ia terkena sihir. Tetapi barangnya, miliknya, kendaraannya sudah tidak bisa diambil lagi. Karena apa? Karena sudah dijual secara resmi. Padahal dia nggak sadar. Dia melakukan perbuatan yang cukup panjang, tapi dia tidak menyadari itu semuanya. Itu contoh sihir, orang yang terkena sihir itu. Wallahu a'lam. Ini poin pertama tentang sihir. Poin kedua yang ingin saya angkat adalah definisi nusrah. Meskipun tadi akhuna Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawa sudah memberikan definisi secara terang, namun saya akan memberikan tambahan definisi nusrah. Pertama, secara bahasa. Nusrah berasal dari kata nasyara, yang bermakna kembali seperti makna al-fathu, membuka. Jadi membuka. Mu'jam Muqayyis Lughah Ibnu Farais juz 5 halaman 430. Juga nusrah bermakna al-bastu, yaitu membuka. Lisanul Arab Ibnu Mansur juz 5 halaman 208 dan yang selanjutnya. Itu secara bahasa. Secara istilah nusrah yaitu halus sihri anil mashur, melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Saya ulang, melepaskan atau menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. I'lam al-Muwaqqi'in Ibnu Qayyim juz 4 halaman 301. Yang ketiga, pendapat ulama. Biar lengkap, sisi bahasa, istilah, dan para ulama. Pertama, Ibnu Jauzi rahimahullah yang telah ditulis tadi, yang telah disampaikan tadi, nusrah adalah membuka sihir dari orang yang terkena sihir.
dan hampir tidak ada yang mampu melakukannya kecuali oleh yang mengetahui sihir. Fathul Majid Syarah Kitab Tauhid halaman 341. Jadi saya ulang, membuka sihir dari orang yang terkena sihir, dan hampir tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang yang mengetahui tentang sihir tersebut. Jadi kalau begitu, nanti bolehkah orang yang terkena sihir itu mendatangi tukang sihir? Karena kalau definisi ini tadi menurut Ibnu Jauzi, tidak ada yang mampu melepaskan sihir kecuali orang yang mengetahui tentang sihir itu. Kemudian yang kedua, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yang namanya sihir, yang namanya nusrah adalah penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Penyembuhan seseorang yang terkena sihir. Mana yang membedakan? Yang membedakan kalau yang atas atau Ibnu Jauzi tadi yang bisa mengetahui, yang bisa mengeluarkan sihir, ya yang mengetahui sihir. Tapi kalau yang di bawah ini tadi Ibnu Qayyim adalah nusrah itu penyembuhan terhadap seseorang yang terkena sihir. Jadi bisa dengan cara tidak dengan sihir. Lantas seperti apa? Insya Allah nanti akan kita sampaikan. Jadi sekali lagi, nusrah bermakna menyembuhkan sihir dengan sihir. Itu namanya nusrah. Menyembuhkan sihir dengan cara sihir pula. Kemudian yang ketiga, mana dalil tentang nusrah? Tadi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an nusrah faqal hiya min amalis syaitan. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang an-nusrah. Beliau berkata, an-nusrah itu dari perbuatan syaitan. Jadi mengobati sihir dengan sihir berarti perbuatan syaitan. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Al-Baihaqi dan Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan sanadnya hasan. Juga disebutkan dalam Fathul Bari dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Miskatul Masabih nomor 4553. Ini dalil tentang nusrah. Beliau menjawab, nusrahiyya min amalis syaitan. Itu. Kemudian yang kedua dalilnya, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, bahwa Imam Ahmad ditanya tentang nusrah, maka Imam Ahmad berkata, Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kullahu. Ibnu Mas'ud membenci itu semua. Ya. Yakrahu biasanya menunjukkan ungkapan haram, sehingga maknanya adalah Ibnu Mas'ud mengharamkan nusrah. Kalau tadi adalah Rasulullah, kalau sekarang sahabat Ibnu Mas'ud yang luar biasa. Dalam hadis ini nusrah ya menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah
telah ada di benak pengetahuan seorang tanpa harus diungkapkan lagi. Artinya nusroh yang dimaksud bukanlah seluruh nusroh, akan tetapi nusroh yang dimaksud di zaman jahiliyah. Jadi di zaman jahiliyah itu ya namanya jahiliyah, ya dukun ke dukun, dukun ke dukun. Tetapi sekarang zamannya apa? Bukan zaman jahiliyah. Sekarang zaman sudah Islam. Kalau zaman jahil, ya kena sihir, datang ke tukang sihir. Sudah pas belum? Saat itu sudah pas. Tapi sekarang, sekali lagi, zamannya sudah Islam. Kena sihir, datangnya kemana? Ayo, kalau sekarang, kemana sekarang datangnya? Kalau terkena sihir, datangnya ke tukang sihir juga? Nanti jahiliyah kita. Ayo, kemana ini? Memang pembahasannya belum. Maka jamaah belum bisa menjawab, itu wajar. Ya, kalau sudah bisa menjawab nanti nggak datang ke kajian. Sudah tahu kok kan gitu. Baik, mari kita lihat. Nanti akan ada penjelasan yang sangat apik bagaimana untuk sekarang yang namanya nusroh, mengobati sihir. Apakah harus dengan sihir? Jawabnya tidak. Karena Rasulullah tadi sudah mengatakan nusroh itu perbuatan syaitan. Sedangkan syaitan siapa? Ya, sekali lagi, sedangkan syaitan siapakah teman karibnya di Indonesia lagi, maaf, di dunia. Memang harga mati Indonesia. Masker saya kan merah putih kan, itu harga mati. Baik, kita lanjutkan. Jadi mari kita perhatikan. Saya akan sampaikan sebuah hadis. Hadis ini dari Auf bin Malik radhiyallahu an. Kami dahulu melakukan ruqyah pada masa jahiliyah. Lalu kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya tentang ruqyah ini?" Beliau menjawab, "Paparkan ruqyah kalian ini di hadapanku. Setelah dipaparkan ruqyah ini tidak mengapa selama tidak mengandung syirik." Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau begitu umat Islam bila terkena sihir seperti santet, tenung, guna-guna, bahasa kerennya kiriman. Kan gitu kan? Oh, ini dapat kiriman. Jadi larinya kemana ini? Berdasarkan hadis riwayat Auf bin Malik ini tadi, orang yang ahli meruqyah itu. Jadi bukan datang ke dukun. Itu. Sehingga nanti kita akan mendapatkan gambaran yang begitu jelas. Baik, agar kita tidak salah, mari kita lanjutkan poin keempat. Macam-macam nusroh. Menurut Ibnul Qayyim al-Jauzi di dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in juz 4 halaman 301, nusroh dibagi menjadi dua. Pertama, nusroh dengan cara yang syar'i, yaitu dengan menggunakan ruqyah syar'iyah, obat-obatan dan doa-doa yang diperbolehkan. Dan inilah nusroh yang boleh, halal.
yaitu sekali lagi diantaranya dengan ruqyah syar'iyah tadi, dengan obat-obatan, dengan doa-doa. Namun harus diperhatikan bagaimana ruqyah syar'iyah itu. Maka para ulama sepakat ruqyah syar'iyah diperbolehkan dengan 3 syarat. Jadi tidak seluruh ruqyah harus tahu apa syaratnya yang pertama, kedua, dan ketiga. Ini diambil kitab Fathul Bari juz 10 halaman 195, juga Fatawa Al-Alamah Ibnu Baz juz 2 halaman 384. Yang pertama, ruqyah itu dengan menggunakan firman-firman Allah Jalla Jalaluh atau asma-asmanya atau sifat-sifatnya. Nyanya besar semua, atau melalui sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya. Itu. Jadi yang namanya ruqyah syar'iyah itu, saya ulang, menggunakan ayat-ayatnya boleh, nama-namanya boleh, sifat-sifatnya boleh, yakni Allah tabaraka wa taala, atau menggunakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti ayat kursi misalkan. Seperti 2 ayat surat terakhir Al-Baqarah. Seperti kalau doa Nabi, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Ini contoh-contoh ruqyah yang disyariatkan. Yang kedua, ruqyah itu harus diucapkan dengan bahasa Arab. Diucapkan dengan makna yang jelas dan dapat difahami maknanya. Ingat, syarat yang kedua yang diajukan ulama harus berbahasa Arab. Jadi kalau kita ingin meruqyah orang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, diganti aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, enggak mempan. Ya, harus dengan berbahasa Arab. Dan ingat, makna harus jelas. Seperti ayat kursi, kan ada terjemahannya. Ada makna-makna melalui tafsir-tafsirnya. Contoh, barang siapa yang membaca ayat kursi di pagi hari, maka Allah akan menjaganya sampai sore hari. Dan siapa yang membacanya sore hari, Allah akan menjaganya sampai pagi hari. Itu. Yang ketiga, harus diyakini bahwa bukanlah zat ruqyah itu sendiri yang memberikan pengaruh, tetapi yang memberikan pengaruh itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan ruqyah itu hanya sebab Allah memberikan kesembuhan. Poin yang ketiga ini yang harus difahami dengan benar. Jadi bukan bacaannya yang bisa menyembuhkan, doanya yang bisa menyembuhkan, tetapi yang menyembuhkan siapa tadi? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun ayat-ayat, doa-doa yang kita baca adalah salah satu sarana atau sebab Allah menolong kita melalui doa-doa kita. Insya Allah kalau gitu kita akan terselamatkan. Dengan biidznillah,
Karena tidak ada yang mustahil di hadapan Allah Rabbul Jalil. Tidak ada yang sulit jika Allah sudah mengizinkannya. Itu. Ini poin pertama yang diperbolehkan. Yang kedua, nusrah yang kedua yakni menghilangkan sihir dengan sihir. Nah, menghilangkan sihir dengan sihir atau nusrah ini, poin kedua ini ada beberapa tipe. Nanti biar kita tahu apa saja tipe-tipenya. Ini saya uraikan biar jelas. Tipe pertama, orang yang tersihir datang kepada penyihir. Lalu sang penyihir dengan bantuan syaitan mengabarkan kepada orang yang tersihir bahwa buhul-buhul sihir terletak di lokasi tertentu. Lalu orang itu yang tersihir pun mengambil buhul tersebut dan merusaknya. Saya ulang. Orang yang terkena sihir datang kepada orang yang menyihir. Kemudian orang yang menyihir itu minta bantuan kepada syaitan di mana letak sihir tersebut. Karena tadi ia minta bantuan kepada syaitan, surat 72 ayat 6 tadi. Setelah itu dikasih tahu, oh sihirnya ada di tempat ini. Maka tukang sihir tadi menyampaikan kepada orang tersihir, oh kamu terkena sihir ada di sini, engkau ambil, engkau rusak, engkau musnahkan, maka sembuh. Contoh ini siapa? Contoh ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi Rasulullah tidak datang. Rasulullah terkena sihir. Saat Rasulullah terkena sihir, maka para sahabat tadi bertanya, maka datanglah malaikat Jibril memberitahu bahwa beliau terkena sihir dan sihirnya ditanam di salah satu sumur berbentuk kain yang diikat tiga. Maka Rasulullah setelah mendapatkan informasi dari malaikat Jibril memerintahkan kepada sahabat untuk mengambilnya. Itu. Setelah diambilnya, maka Rasulullah membacakan ruqyah. Inilah asbabun nuzul, sebab turunnya ayat, yakni Al-Falaq dan An-Nas. Begitu dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka lepas satu buhul. Dibacakan lagi, maka lepas satu buhul lagi. Buhul itu ikatan. Kemudian dibacakan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, maka lepaslah ikatan ketiga. Ternyata di dalamnya ada rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu namanya sihir. Namun Rasulullah tidak datang ke tukang sihir. Rasulullah didatangi siapa? Malaikat Jibril. Ini kalau Rasulullah. Lah kalau manusia biasa siapa yang datangi? Enggak ada. Baik, ini metode pertama. Metode yang kedua, penyihir yang pergi sendiri ke lokasi buhul dan merusak buhul tersebut. Jadi setelah orangnya datang yang tersihir tadi kepada penyihir, maka penyihir datang ke tempat di mana buhul itu ada. Mereka mengambilnya sendiri. Ini tipe kedua. Tipe ketiga, penyihir memerintahkan orang yang disihir dengan melakukan beberapa perkara. Seperti menyembelih kambing, sapi, ayam, dan yang semisalnya. Ini banyak terjadi enggak? Iya.
Nanti akan saya kasih ciri-ciri dukun itu gimana, biar nanti kita tidak terpleset ke situ. Karena sekarang antara dukun, orang pinter, dan seterusnya itu nggak ada bedanya, ya, bajunya sama, orangnya juga sama, dan seterusnya. Maka hanya ciri-ciri khususlah yang bisa dibedakannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat, tipe keempat, penyihir menuliskan campi-campi atau membuatkan jimat bagi orang yang tersihir agar memakai jimat tersebut untuk melawan sihir yang menimpanya. Jadi dikasih campi-campi atau apapun namanya untuk dipakai, untuk dibawa pulang, guna untuk apa? Melawan sihir tersebut.